Sip. Morning in progress. Selamat malam, teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami kelompok dari program studi akuntansi PJJ S1 Universitas Siber Asia. Saya Ali Pagi Fari Yuliadi bersama rekan saya Hilman Paturohman dan Panca S. Harepa. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebuah studi kuantitatif dengan pendekatan mixed method di bawah bimbingan Ibu Nur Hayati Siregar. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang kami rancang. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami menyampaikan alur presentasi ini. Kami membaginya menjadi 6 bagian. Pertama, pendahuluan berisi latar belakang, fenomena dan celah penelitian. Kedua, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat. Ketiga, landasan teori. Keempat, kerangka penelitian dan hipotesis. Kelima, metode penelitian yang mencakup jenis, populasi, sampel, dan variabel. Dan terakhir, teknik analisis data yang kami gunakan untuk menguji hipotesis. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bersama, pajak merupakan sumber penerimaan negara dengan kontribusi terbesar terhadap APBN. Namun, besarnya penerimaan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, hingga melaporkan SPT tepat waktu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan formal SPT tahunan berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Sempat mencapai puncaknya di angka 86,97% pada 2023, namun kemudian menurun. Bahkan per Maret 2025, capaian pelaporan SPT baru mencapai 48,9%. Data ini mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak cenderung melapor mendekati batas akhir, dan inilah yang melatar belakangi penelitian kami. Kami juga menelusuri penelitian-penelitian terdahulu. Dari sisi kesadaran wajib pajak, atau Atar Waman pada 2020 serta Joto Purnomo dan Mangoting pada 2013 menemukan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dari sisi kualitas pelayanan, Wijaya pada 2023 dan Kausar beserta rekan-rekan pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan yang baik mendorong kepatuhan sukarela. Namun menariknya, Kadir dan rekan-rekan pada 2021 menemukan bahwa pengaruh kualitas pelayanan ini tidak selalu konsisten pada seluruh jenis wajib pajak. Perbedaan hasil inilah yang menjadi research gap kami. Membuka ruang untuk menguji ulang kedua variabel tersebut khususnya pada wajib pajak orang pribadi non-karyawan, sehingga penelitian ini diharapkan menghadirkan bukti empiris terbaru di Indonesia. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Alipa. Berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan 3 masalah penelitian. Yang pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan pajak berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Dan yang ketiga, apakah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengaruh kualitas pelayanan pajak, serta pengaruh keduanya secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun manfaatnya mencakup 3 aspek. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mengembangkan kajian akuntansi perpajakan dan menjadi rujukan penelitian sejenis. Secara empiris memberikan bukti nyata mengenai hubungan kesadaran, pelayanan, dan kepatuhan sebagai bahan pembanding. Dan secara praktis menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan.
Nah, agar penelitian ini lebih terarah, kami menetapkan 4 batasan. Yang pertama, dari sisi variabel, 2 variabel independen berupa kesadaran dan kualitas pelayanan. Terhadap satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, dari sisi responden, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melapor SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Lokasi Penelitian. Dan ketiga, dari sisi data primer kuesioner minimal 40 responden, dilengkapi data kualitatif dan dari wawancara satu narasumber. Dan yang keempat, dari sisi objek pajak, kami fokus pada kepatuhan PPh orang pribadi secara umum, bukan jenis pajak tertentu seperti PBB atau pajak kendaraan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Panca. Terima kasih, Hilman. Penelitian ini bersandar pada 3 teori utama. Pertama, teori atribusi dari Fritz Heider yang menjelaskan bahwa perilaku patuh timbul dari faktor internal seperti kesadaran, pemahaman, dan sikap wajib pajak, bukan semata karena sanksi atau pemeriksaan. Kedua, teori slippery slope dari Kitzler dan rekan-rekan pada 2008 yang menjelaskan kepatuhan dibentuk oleh kekuasaan otoritas yang bersifat enforced dan kepercayaan pada otoritas yang mendorong kepatuhan sukarela atau voluntary. Yang ketiga, tax compliance theory yang menjelaskan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan mencakup kepatuhan formal yaitu ketepatan waktu dan kepatuhan material yaitu kebenaran substansi pelaporan. Next. Nah, berdasarkan teori-teori tersebut, kami menyusun kerangka penelitian yang menghubungkan 2 variabel independen, kesadaran wajib pajak sebagai X1 dan kualitas pelayanan pajak sebagai X2, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen Y. Garis penuh pada H1 dan H2 menggambarkan pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel, sedangkan garis putus-putus pada H3 menggambarkan pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Kerangka inilah yang menjadi dasar kami dalam merumuskan hipotesis. Dari kerangka tersebut, kami merumuskan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan berdasarkan teori atribusi. Hipotesis kedua, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan berdasarkan teori slippery slope. Dan hipotesis yang ketiga, mana kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, merujuk pada Atharvaman tahun 2020 dan Ora beserta rekan-rekan pada 2025. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilman. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dipadukan dengan mixed method. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel secara statistik melalui kuesioner berskala Likert. Sementara data kualitatif dari wawancara berfungsi memperkaya dan memperkuat interpretasi hasil pengujian statistik tersebut. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong asosiatif kausal karena bertujuan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang kemudian dikonfirmasi kembali melalui temuan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Lokasi Penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan accidental atau convenience sampling, yaitu wajib pajak yang kebetulan ditemui dan bersedia mengisi kuesioner. Data kuantitatif akan dikumpulkan dari minimal 40 responden melalui kuesioner, baik Google Form maupun cetak, ditambah dengan wawancara terstruktur dengan satu narasumber, baik petugas pajak, konsultan pajak, maupun wajib pajak, untuk memperdalam temuan penelitian.
Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Panca. Maaf, Panca. Baik, saya lanjutkan. Setiap variabel kami jabarkan ke indikator terukur menggunakan kuesioner skala Likert 1 sampai 5. Untuk kesadaran wajib pajak, indikatornya meliputi pemahaman fungsi dan manfaat pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman bahwa penundaan merugikan negara, serta kemampuan menghitung, membayar, dan melapor dengan benar. Untuk kualitas pelayanan pajak, indikatornya mencakup 5 dimensi, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan kompetensi petugas, bukti fisik sarana dan sistem, serta empati petugas. Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi, indikatornya meliputi ketepatan mendaftar NPWP, ketepatan waktu lapor SPT, kesesuaian jumlah pajak, dan tidak adanya tunggakan. Skor total setiap variabel diperoleh dari penjumlahan skor jawaban responden pada tiap item dengan skala 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Nah, teknik analisis data akan ditempuh melalui 4 tahap berurutan. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yaitu menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi setiap variabel menggunakan SPSS. Kedua, uji instrumen meliputi uji validitas dengan membandingkan R hitung dengan R tabel dan uji reliabilitas dengan Creutzfeldt alpha di atas 0,6. Ketiga, uji asumsi klasik mencakup uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, heteroskedastisitas dengan uji Glasser, dan multikolinearitas dengan nilai FIF. Dan keempat, regresi linear berganda beserta pengujian hipotesis meliputi uji F, uji T, dan koefisien determinasi R kuadrat. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini diformulasikan dengan Y sama dengan alpha ditambah beta 1 X 1 ditambah beta 2 ditambah error, di mana Y adalah kepatuhan wajib pajak, X1 kesadaran, X2 kualitas pelayanan, alpha konstanta, dan E adalah error term. Untuk menguji hipotesis, kami menggunakan 3 pengujian, uji F untuk pengaruh simultan sesuai hipotesis ketiga, dan kriteria signifikan F kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel. Uji T untuk pengaruh parsial sesuai H1 dan H2 dengan kriteria serupa, serta koefisien determinasi R kuadrat untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Baik, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat kami sampaikan. Tadi mulai dari latar belakang masalah, landasan teori, kerangka dan hipotesis, hingga metode penelitian yang akan kami gunakan. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis, empiris, maupun praktis, khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ali Pagi Pariulyadi, bersama rekan saya Hilman Paturoman dan Pancai Sarepa, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami tutup, selamat malam.